Hai, kawan naga. Pernah kepikiran nggak? Bagaimana ceritanya dunia bus di Indonesia bisa secanggih sekarang? Dari bus tingkat elegan, sleeper bus yang bisa rebahan kayak di hotel, sampai karoseri-karoseri lokal yang tampil di panggung dunia. Ternyata, semuanya punya cerita panjang dan penuh perjuangan. Di video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah bus di Indonesia. Sebuah perjalanan dari masa ke masa, dari roda kayu hingga suspensi udara. Perjalanan ini dimulai sejak masa kolonial Belanda, tepatnya di awal tahun 1920-an. Saat itu, kendaraan besar yang menyerupai bus digunakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda untuk mengangkut hasil bumi dan pekerja. Bus kala itu tentu sangat berbeda dengan sekarang. Bentuknya masih seperti truk, kabinnya terbuat dari kayu, dan atapnya hanya dilapisi terpal. Jalanan masih berupa tanah dan kerikil. Jadi jangan bayangkan perjalanan yang nyaman. Kalau kawan naga bayangkan duduk di atas kursi kayu selama berjam-jam di jalanan yang penuh lubang. Pasti lebih memilih jalan kaki. Tapi dari sinilah semuanya bermula. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan transportasi rakyat meningkat drastis. Maka, pada tahun 1946, lahirlah Damri Jawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia. Ini adalah langkah awal pemerintah menyediakan transportasi rakyat secara nasional. Armada awal Damri kebanyakan merupakan kendaraan militer sisa Jepang yang kemudian dimodifikasi untuk bisa digunakan mengangkut penumpang. Mulai dari logistik hingga angkutan antar kota, Damri menjadi simbol transportasi rakyat. Kalau kawan naga pernah naik Damri ke bandara atau ke daerah, berarti kalian sudah ikut melanjutkan sejarah yang panjang ini. Masuk ke era Orde Baru, Indonesia mulai fokus pada pembangunan infrastruktur. Jalan antar kota diperbaiki, jembatan dibangun, dan inilah saat yang pas buat pertumbuhan popo swasta. Nama-nama besar seperti Po Ales dari Medan, Kramat Jati dari Bandung, Lerina, dan lain-lain mulai meramaikan dunia transportasi bus. Setiap PO punya trayek andalan, bahkan ada yang menempuh rute antar provinsi sejauh 2.000 km. Tiket masih ditulis tangan, penumpang berjejer, dan hiburan di dalam bus biasanya cuma musik dangdut dari TP Lawas. Tapi suasananya justru bikin nostalgia. Ada kawan naga yang pernah merasakan masa itu? Memasuki era tahun 2000, teknologi bus mulai masuk lebih dalam ke Indonesia. Sasis buatan Jepang dan Eropa seperti Hino, Scania, dan Mercedes-Benz mulai mendominasi. Karoseri lokal seperti Adiputro, Laksana, dan Tentrem mulai menunjukkan taringnya. Bus dengan desain lebih tinggi, lampu LED, AC, hingga suspensi udara jadi standar baru. Kalau dulu naik bus berarti harus siap pegal, sekarang justru jadi gaya. Revolusi berikutnya datang di akhir 2010. Bus sleeper dengan kursi rebahan, tirai, bantal, dan AC personal mulai muncul. Beberapa PO seperti Rosalia Indah dan Handoyo bahkan membuat bus berkonsep hotel kapsul. Tidak hanya itu, bus tingkat atau double decker juga mulai meramaikan jalanan. Bus ini nggak cuma kelihatan mewah, tapi juga banner-banner nyaman untuk perjalanan jauh. Sering banget kawan naga yang bilang lebih enak naik sleeper daripada pesawat, karena bisa rebahan full dan sampai tujuan tanpa drama delay. Salah satu kebanggaan Indonesia adalah karoseri lokal yang sudah mendunia. Misalnya, Adiputro dari Malang yang bikin jet bus series, Laksana dengan Legacy SR2, dan Tentrem dengan Avante-nya. Desain, fitur, dan kualitas yang mereka hasilkan bahkan diakui di luar negeri. Kawan naga tahu nggak? Beberapa karoseri ini bahkan sudah mengekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Keren banget kan? Namun, industri bus Indonesia juga menghadapi banyak tantangan. Persaingan dari pesawat murah, kereta cepat, hingga ride sharing makin ketat. Di sisi lain, ada peluang besar seperti elektrifikasi bus, bus otonom, dan layanan berbasis digital. Beberapa PO dan karoseri mulai mengembangkan bus listrik dan bus hybrid untuk menjawab tantangan emisi karbon. Dari roda kayu di zaman kolonial hingga sleeper bus yang nyaman kayak kamar pribadi, sejarah bus di Indonesia menunjukkan betapa kuat dan tangguhnya industri ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Pastikan kamu tetap bareng kami di konten-konten edukatif seru berikutnya. Hanya di channel Naga Masban.